Selamat sore, Tribuners. Live Update Sore kembali hadir menyapa Anda di Rabu 3 Agustus 2022. Sore ini kami akan menyajikan berbagai informasi mengenai peristiwa yang terjadi di tanah air dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firdananda dan inilah Live Update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana membantah kabar penyelidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang kini melibatkan BIN, Densus 88 hingga FBI. Menurutnya, polisi tidak melibatkan FBI dalam pengungkapan kasus kematian Ibu Pramatuti dan sang anak Amalia tersebut. Kapolda mengatakan bahwa sampai saat ini penyelidikan masih terus dilakukan. Yang menjelaskan bahwa dalam pengungkapan pidana, khususnya pembunuhan, penyelidikan terkadang bisa memakan waktu singkat atau terkadang lebih lama. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Naufal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Firda dan juga rekan-rekan Tribuners, pihak Polda Jawa Barat belakangan ini sempat diterpa isu bahwa terkait penyelidikan kasus kematian ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini dikabarkan sempat melibatkan FBI atau pihak luar dari Polri. Namun kabar tersebut dibantah langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana. Dia mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak melibatkan FBI maupun pihak luar yang lain dalam penyelidikan kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut. Menurut Kapolda, pihak kepolisian masih mampu untuk melakukan penyelidikan atau mengungkap kasus tersebut tanpa melibatkan pihak luar. Terkait perkembangan terkini dari kasus kematian ibu dan anak di Subang ini, Kapolda menyampaikan bahwa sementara ini penyelidikan masih berlangsung dan memang menurutnya penyelidikan ini bisa memakan waktu lebih lama, namun terkadang juga bisa memakan waktu singkat. Dan Kapolda juga menyampaikan dia sementara ini memang sudah ada titik terang terkait kasus kematian ibu dan anak di Subang tersebut, namun dia juga meminta doa kepada masyarakat agar kasus tersebut bisa segera terungkap. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana. Berikut liputannya untuk Anda. Ada komen perkembangan sedang selidikan terus ya. Tadi ini saya hari ini dapat hoax nih. Katanya Kapolda menggunakan BIN apa nggak ada. Ya, kita tetap langkah-langkah penyidikan kita laksanakan. Rekan-rekan perlu tahu, mengenai teman-teman sudah tahu. Dalam proses pidana khususnya pembunuhan, kadang-kadang kasus tuh ada hitungan setengah jam dapat, hitungan hari dapat, gitu ya. Tapi dalam kasus-kasus mengarah kepada tersangkanya, itu kan artinya penyelidikan yang itu, ya. Insya Allah minta doanya Kang, ya. Kita udah tidak titik terang ya, udah dapat ya. Jadi nggak ada hoax ya, nggak ada tuh polisi pakai FBI. Wah, polisi Indonesia nggak canggih ya. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Ikhwanul Muslimin mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus baru ibu kota itu dinilai punya segudang masalah, mulai dari proses pembangunan hingga pengelolaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Dionisius Arya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dion. Ya, Firda dan Tribuners, jajaran direksi PT Jakarta Propertindo atau Jakpro jadi sasaran emosi Komisi B DPRD DKI Jakarta. Peristiwa ini terjadi dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta yang digelar Selasa kemarin. Dalam rapat tersebut, para anggota Dewan Kebon Sirih menyoroti robohnya pagar pembatas penonton di Tribun Utara Jakarta International Stadium atau JIS saat acara Grand Launching. Sederet masalah JIS pun dikuliti oleh para anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta. Salah satunya ialah Ikhwanul Muslimin dari Partai Gerindra. Dia pun membeberkan beragam masalah JIS mulai dari proses pembangunan hingga pengelolaannya. Bahkan ia mengaku sama sekali tidak bangga dengan keberadaan stadion yang selama ini disebut-sebut sebagai mahakarya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Politikus PKB Hasbiullah Ilyas
bahkan menyebut JIS tak pantas disebut sebagai stadion bertaraf internasional berstandar FIFA. Menurutnya, JIS hanya sekelas stadion Tarkam yang banyak dijumpai di kampung-kampung. Atas banyaknya permasalahan ini, baik Ikhwanul maupun Hasbiollah pun mengusulkan agar DPRD DKI Jakarta membentuk pansus JIS. Selain itu, Hasbiollah juga mendesak agar dilakukan audit terhadap proyek pembangunan JIS yang sudah menelan anggaran hingga 4 triliun rupiah lebih ini. Demikian Firda dan Tribuners. Ya, baik. Terima kasih rekan Dion dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari meminta aparat penegak hukum menindak tegas oknum yang mencoba bermain dalam pendistribusian BBM solar bersubsidi. Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan, menyatakan hal tersebut dari hasil pertemuan dengan pihak Persatuan Sopir Truk atau Persot Sulawesi Tenggara. Subhan mengatakan ada beberapa kesepakatan dari pertemuan tersebut, salah satunya penindakan terhadap oknum atau pihak yang mencoba bermain dalam pendistribusian solar bersubsidi di SPBU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Sultra, ada Laude Ari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ari. Ya, terima kasih rekan Firda. Selamat sore Tribuners. Kemarin pada pukul 15 sore pada Selasa kemarin, Persatuan Supir Truk Sulawesi Tenggara mendatangi kantor DPRD Kota Kendari untuk membicarakan terkait masalah pendistribusian solar subsidi yang selama ini mereka tidak dapatkan di beberapa SPBU yang ada di Kota Kendari. Ini tindak lanjut dari aksi mereka yang dilakukan pada sehari sebelumnya, yang mereka menggelar aksi demonstrasi di Dina SPBU yang ada di Kota Kendari yang menyediakan BBM solar bersubsidi. Para supir truk, Persatuan Supir Truk Sulawesi Tenggara ini melakukan protes karena selama melakukan pengantrian di beberapa SPBU yang ada solar bersubsidi, selalu mereka tidak mendapatkan solar bersubsidi. Mereka kemudian meminta kepada anggota DPR untuk menerima aspirasi mereka untuk menyampaikan, karena mereka menganggap bahwa ada permainan dalam pendistribusian BBM solar bersubsidi ini. Dari pertemuan kemarin, DPRD Kota Kendari mengundang pihak Pertamina, terus dari para persatuan supir truk dan Dinas Perhubungan serta pihak SPBU yang ada di Kota Kendari. Dari pertemuan itu ada beberapa kesepakatan, yang salah satunya DPR, para supir truk meminta agar DPR bisa meminta aparat untuk melakukan penindakan tegas kepada oknum atau pihak pegawai atau aparat yang coba membekini dalam pendistribusian solar bersubsidi ini. Selain meminta para aparat tidak terlibat yang terlibat dalam pendistribusian solar bersubsidi ini, yang melakukan backingnya kepada oknum tertentu untuk pendistribusian solar, DPR juga menyatakan bersama dengan Persatuan Supir Truk melakukan pertemuan dan menyepakati bahwa nantinya para supir truk atau warga yang jika mendapat ada dari pegawai atau oknum aparat TNI dan Polri yang kedapatan memiliki pendistribusian subsidi solar bersubsidi yang ada di seluruh Kota Kendari, untuk segera melapor ke pihak Pertamina atau ke pihak aparat kepolisian. Kemudian yang terakhir terkait kesimpulan yang disepakati antara DPR dengan para persatuan supir truk, yaitu jika nantinya para supir truk belum mendapatkan solar bersubsidi karena sering melakukan antri di SPBU tertentu, maka DPR bersama Pertamina akan mencoba berdiskusi kembali untuk membangun beberapa Pertamina, menambah SPBU yang ada di Kota Kendari yang menyediakan solar bersubsidi yang bisa digunakan nantinya untuk para supir truk, sehingga tidak mengantri di SPBU yang lain. Begitu rekan saudara yang saya dapat laporan.
Baik, terima kasih rekan Laude Ari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Ketua DPRD Kota Kendari, Subhan. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk menegakkan aturan atau memberikan sanksi kepada seluruh SPBU selaku operator yang melakukan pelanggaran yang terjadi di SPBU, termasuk penutupan izin dan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya. Yang ketiga itu apabila ada temuan, laporan bisa oleh masyarakat atau semua pihak bisa melapor kepada pihak Pertamina melalui call center 135 atau pihak berwajib untuk dilakukan penegakan hukum kepada semua pelaku yang menyalahgunakan. Yang ketiga, komitmen TNI dan Polresta Kendari untuk melakukan penegakan tanpa pandang bulu, ya, termasuk kepada anggota TNI dan kepolisian yang membacking atau melakukan hal serupa. Ya. Yang ketiga, DPR dan Forkopimda termasuk Pertamina akan melakukan rapat koordinasi untuk melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahgunaan dan hasil rapor yang kita lakukan hari ini yang diawali oleh rapat SPPU dan pihak Pertamina. Ya. Jajaran di Telantas Polda Papua Barat kembali melakukan razia kendaraan di ruas Jalan Trikorawosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Razia ini juga menggandeng Satlantas Polres Manokwari, Jasa Raja, dan Samsat Manokwari. Pelaksanaan razia gabungan ini berhasil menjaring sejumlah kendaraan, termasuk sebuah mobil milik Kepala Satpol PP Papua Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Safwan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya sejak pagi kemarin, jajaran di Telantas Polda Papua Barat telah melaksanakan razia kendaraan yang melanggar standar yang telah ditentukan dalam undang-undang. Nah, pada razia kali ini di Telantas Polda Papua Barat juga melibatkan Satlantas Polres Manokwari dan juga beberapa stakeholder terkait, termasuk Samsat dan juga pihak Jasa Raharja. Nah, pada pelaksanaan razia yang dilaksanakan dimulai pada Selasa kemarin hingga beberapa waktu yang akan datang, pada razia kemarin beberapa kendaraan telah dilakukan penertiban. Kendaraan-kendaraan itu masih didominasi oleh pelanggaran kasat mata seperti penggunaan helm dan juga nomor kendaraan yang telah mati alias tidak lagi alias menunggak pajak begitu. Nah, naasnya pada pelaksanaan razia kemarin ada salah satu pejabat di Provinsi Papua Barat, yakni Kepala Satpol PP Provinsi Papua Barat sendiri ikut terjaring razia kendaraan yang dilaksanakan oleh Ditlantas dan juga beberapa stakeholder di Kabupaten Manokwari, tepatnya dilaksanakan di Jalan Trikorawosi kemarin. Nah, pada pelaksanaan ini Ditlantas Polda Papua Barat, maksud saya, beliau menyampaikan bahwa tidak ada pandang bulu sekalipun dia seorang pejabat ataupun tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat, khususnya di Manokwari. Dia tetap menegakkan dia harus tetap menegakkan peraturan yang telah disepakati bersama dalam undang-undang. Nah, pada hari ini, pada Selasa kemarin, mereka merazia Kepala Satpol PP Provinsi Papua Barat ini sebagai contoh, harusnya sebagai contoh untuk masyarakat, namun malah ikut terjaring razia pada pelaksanaan razia di Jalan Trikorawosi kemarin, begitu, Firda.
Ya, baik. Terima kasih rekan Safon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kanit Gakum Satlantas Polres Manokwari Ibda Lafid Soming. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, jadi untuk pelaksanaan razia ini kami titik beratkan kepada pelanggar kasat mata, yaitu kalau untuk kendaraan roda 2 seperti helm dan surat-surat kelengkapan kendaraan, TNKB kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan kebetulan pada saat tadi kita bekerja sama juga dengan Samsat terkait pemeriksaan pajak kendaraan. Apabila pajak kendaraan tersebut mati, bisa langsung diurus di kantor Samsat. Demikian. Iya, untuk pelaksanaan razia ini rata-rata yang sudah didapatkan terkena mungkin terjaring razia ini itu rata-rata pelanggar apa saja, Bang? Sementara ini ada 2 jenis pelanggaran yang besar, yaitu tidak menggunakan helm standar dan TNKB mati. Oke. Ini rata-rata TNKB mati dan tidak menggunakan helm standar. Nah, ada beberapa kendaraan yang kendaraannya TNKB-nya mati. Salah satunya itu ada beberapa pejabat juga, salah satunya Kepala Satpol. Mungkin kira-kira bagaimana penindakannya? Baik, itu sudah jelas seperti arahan langsung dari Bapak Kapolda melalui Pak Dilantas Papua Barat, bahwa selama penindakan yang kami lakukan dari Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari, dan ini kita bekerja sama juga dengan pemerintah, bahwa aparatur atau pejabat negara wajib mengikuti aturan berlalu lintas di jalan. Termasuk ke Satpol ya? Ya, jadi termasuk Satpol PP juga. Menteri Sosial RI turun langsung meninjau rumah layak anak yang dibangun Kementerian Sosial di Kelurahan Sanubaya, Kecamatan Selong, Lombok Timur pada Senin 1 Agustus. Pembangunan ini dilakukan demi melindungi anak setelah melihat banyaknya kasus pemerkosaan yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lombok, ada Ahmad Wawan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Wawan. Ya, terima kasih rekan Firda. Memang baru-baru ini Menteri Mensos Tri Risma hari ini berkunjung ke Lombok dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, puncak Hari Anak Nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur, yang merupakan tuan rumah pada penyelenggaraan HAN tahun ini. Di mana Menteri Sosial Bu Risma itu juga mengunjungi satu di antara rumah layak anak yang dibangun di Kelurahan Sanubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Hal ini dikarenakan memang Bu Risma melihat berbagai model kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, terutama sekali di Kabupaten Lombok Timur, yang membuat Bu Risma berinisiasi untuk membuat satu rumah layak anak, di mana rumah layak anak ini di dalamnya itu harus dipisah, kata Bu Risma, dipisah untuk kamar tidur untuk anak, terutama sekali anak-anak yang beranjak dewasa alias gadis ini, agar dipisah dari rumah-rumah dari kamar orang tuanya. Nah, di Kelurahan Sanubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sudah dibuat satu rumah layak anak yang di mana diharapkan nanti akan dibangun juga di beberapa daerah yang ada di Indonesia, begitu. Begitu, Frida. Ya, baik. Saya. Rekan jurnalis dari Tribun Lombok atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Menteri Sosial RI Tri Risma hari ini. Berikut liputannya untuk Anda. Dari beberapa kasus, kenapa kita membuat rumah layak anak? Jadi beberapa kasus itu ternyata, mohon maaf, ada yang anak diperkosa oleh ayah tirinya, ada diperkosa oleh bahkan ayah kandungnya. Nah, dari pembelajaran itu kemudian saya coba komunikasi dengan anak, ternyata mereka rata-rata tinggal dalam satu kamar. Nah, tinggal dalam satu kamar, karena itu kemudian kita mencoba sekarang masuk ke yang kondisi ada anak gadis, ada anak itu
kita juga mulai jadi rumah untuk bagaimana memisahkan kamar untuk anak yang remaja dengan anak laki-laki dan juga orang dewasa. Jadi ini konsep itu yang kita bangun. Ada berapa banyak ini? Ini kita baru mulai karena apa namanya, kita harus cari kan dan tidak bisa tidak semua rumah jelek itu bisa gitu. Kita hanya masuk di wilayah di mana memang ada anak remaja dan anak perempuan remaja untuk perlindungan mereka. Partai Garuda pada hari ini Rabu 3 Agustus atau hari ketiga pendaftaran datang ke kantor KPU RI untuk mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu serentak 2024. Adapun pendaftaran Partai Garuda ke KPU hari ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana dan Sekretaris Jenderal Yohana Murtika. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Danang Triatmojo yang akan melaporkan. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih Gerda. Berdasarkan jadwal dari KPU, Partai Garuda jadi satu-satunya partai politik yang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu 2024 hari. Sementara Partai Demokrasi Kasih Bangsa atau PDKB yang semula menjadwalkan hadir mendaftar hari ini mengubah jadwal pendaftarannya menjadi tanggal 14 Agustus 2022 pukul 20 WIB atau 8 malam atau beberapa jam sebelum pendaftaran ditutup. Adapun tadi Partai Garuda KPU hari ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana yang juga adik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, didampingi oleh Sekretaris Jenderalnya Yohana Murtika. Selepas menyerahkan dokumen pendaftaran ke KPU, Ketua Umum Partai Garuda Rida Sabana menyampaikan penggunaan aplikasi sistem informasi partai politik sebagai alat bantu pendaftaran jauh lebih mengeringankan kerja pihak parpol yang ingin mendaftar. Sebab jika berkaca pada pemilu 2019 kemarin, yang mendaftar diberatkan dengan membawa banyak kontainer berkas dokumen pendaftaran. Sedangkan pemilu 2024 kali ini cukup hanya mengunggahnya secara daring lewat aplikasi Sipol tersebut. Rida mengatakan Partai Garuda telah melengkapi dokumen persyaratan secara komplit atau 100% untuk 34 provinsi dan tingkat kabupaten kota sebesar 77%. Dengan mendaftarnya Partai Garuda hari ini, maka hingga hari ini total sudah 11 partai politik yang mendaftarkan diri sebagai partai peserta pemilu 2024. Dari 11 parpol yang mendaftar, ada 7 parpol yang sudah dinyatakan lengkap dokumen dalam Sipol. Sementara berkas Partai Garuda baru akan disampaikan KPU lengkap tidaknya pada jam 5 sore nanti. Terhadap parpol yang dinyatakan tidak lengkap, KPU meminta untuk segera melengkapi pengunggahan dokumen dalam Sipol. Sedangkan parpol yang sudah dinyatakan lengkap akan berlanjut ke pemeriksaan pada tahap verifikasi administrasi. Nantinya KPU akan mengumumkan hasil verifikasi administrasi pada tanggal 14 September 2022. Pengumuman akan disampaikan langsung kepada parpol yang bersangkutan. Demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com dan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Rida Sabana. Berikut liputannya untuk Anda. Bagaimana kita sudah memetakan, kita sudah memapping dengan baik dapil-dapil mana yang bisa kita curi. Bagaimana mappingnya ya tentunya itu masih ada. Mungkin caleg kejutan? Oh iya dong, pasti kita punya caleg kejutan, ya kan? Pasti. Oh kalau nggak kejutan lagi Kali aja mau dibocorin sekalian. Pokoknya sangat mengejutkan. Itu aja. Artis dari kalangan artis. Hah? Kita punya semua kalangan. Kita punya semua kalangan, termasuk dari politisi. Kita ditaksir loh sama partai-partai yang sudah duduk di parlemen, gitu, ya kan? Dan ini saya kira sangat mungkin kami, karena paling tidak di Partai Garuda kita benar-benar mendorong kader-kader kita untuk duduk, kan? Kita memfasilitasi betul kali ini secara infrastruktur jauh lebih ini, dan kita kerja bersama, tidak kerja sendiri. Itu yang kami yakini. Itulah yang menarik mungkin dari teman-teman yang ingin bergabung dengan silakan juga. Balai Besar POM Manado menemukan ratusan kosmetik ilegal di Kota Manado dan Kota Bitung. Kosmetik ilegal itu ditemukan ketika BBPOM melakukannya investigasi
Penertiban pasar dan kosmetik ilegal sepanjang bulan Juli 2022, BBPOM menemukan 647 item produk kosmetik tanpa izin edar atau TIE, jumlahnya yakni 3.824 kemasan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Fernando Lumawa yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih Firda. Kami laporkan dari Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Manado yang membawa wilayah daratan utama Sulawesi Utara melaksanakan intensifikasi pengawasan kosmetik ilegal sepanjang bulan Juli kemarin, dan hasilnya Tribuners, BBPOM Sulawesi Utara itu mendapati ada 600 lebih sekian produk atau merek kosmetik ilegal. Nah, yang dimaksud dengan kosmetik ilegal ini termasuk kedua kategori, yaitu yang pertama sama sekali tidak memiliki izin edar. Kemudian yang kedua, memiliki izin edar tetapi izin edarnya sudah lewat. Nah, dari penjelasan Kepala BBPOM Manado, Haryani menjelaskan bahwa untuk kosmetik yang tidak memiliki izin edar, dipastikan itu bisa dikatakan berbahaya bagi konsumen, karena kosmetik yang belum memiliki izin edar bisa saja mengandung bahan-bahan berbahaya. Kemudian selain tidak memiliki izin edar, ada juga kosmetik yang ditemukan sudah kedaluarsa, meskipun masih memiliki izin edar tetapi sudah kedaluarsa. Karena sudah lewat masa edarnya itu maka dipastikan konsumen dilarang untuk menggunakan produk tersebut, karena bisa saja kandungan yang ada di dalam kosmetik-kosmetik itu berbahaya bagi kulit. Kemudian dijelaskan lagi bahwa temuan 600 lebih produk kosmetik ilegal ini berasal dari produk kosmetik lokal maupun impor, dan itu ditemukan di kurang lebih ada 13 outlet maupun lapak-lapak pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Manado dan Bitung. Kemudian Tribuners, kami informasikan kepada Anda, belasan pedagang pemilik kosmetik-kosmetik ilegal ini tidak dipidanakan oleh BBPOM karena BBPOM mengemukakan pendekatan persuasif, di mana setelah BBPOM melakukan pendataan dan verifikasi jumlah barang, kemudian asal barang, setelah itu akan dilaksanakan pemusnahan barang oleh BBPOM dengan menggandeng dari pemilik-pemilik barang tersebut. Jadi yang akan memusnahkan adalah para pedagang sendiri. Meskipun demikian, jika di kemudian hari para pedagang tersebut kembali ditemukan menjual kosmetik ilegal, maka setelah itu BBPOM akan melakukan tindakan pidana. Demikian Firda, kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Fernando dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala BBPOM Manado, Dr. Anda Haryani. Berikut liputannya untuk Anda. TIE yang ditemukan untuk produk lokal 371 item sejumlah 2.193 kemasan terkecil, ya, misalnya kalau pot, ya kemasan pot, dalam pot itu kan biasa dia dalam kardus lagi, ya. Nah, tapi kita menyebutnya di kemasan terkecil. Terus nilai ekonominya 50.639.000. Terus ada juga ditemukan produk impor sebanyak 266 item dengan total jumlah kemasannya 1.548 kemasan, nilai ekonominya 51.548.000. Nah, ini yang tanpa izin edar yang kita temukan. Terus yang mengandung bahan berbahaya kebetulan belum ada ditemukan. Kalau yang untuk intensifikasi kosmetik dalam 1 bulan tadi itu. Nah, untuk yang expired maupun rusak, kan kalau kami kan biasanya menyampaikan untuk konsumen yang cerdas itu harus
Personil Bintara Remaja Angkatan 46 dan 47 yang baru ditugaskan di Polres Oku Selatan melakukan tradisi pembaretan pada Rabu 3 Agustus hari ini. Tradisi pembaretan yang diikuti oleh total 66 orang personil dipusatkan di seputaran objek wisata Danau Ranau di Ikon Danau Ranau. Pembaretan terdiri dari Angkatan 46 berjumlah 41 orang, Angkatan 47 berjumlah 25 orang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Post, ada Alan Kesuma yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alan. Baik, terima kasih rekan Firda dapat kami sampaikan. Kalau hari ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tepatnya di wilayah seputaran objek wisata Danau Ranau, dilakukan tradisi pembaretan oleh Polres Oku Selatan terhadap total 66 orang Bintara Remaja atau personil baja yang melakukan pembaretan. Pembaretan sendiri di Polres merupakan upaya sebagai pemantapan dari personil itu sendiri agar nantinya bisa terjun ke lapangan sebagai anggota Polri yang akan bertugas di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sementara untuk proses dari pembaretan itu sendiri, pemirsa Tribunnews yang sampaikan bahwa pertama dilakukan berjalan kaki dari titik awal di wilayah Simpang Center menuju ke Ikon Danau Ranau yang melewati kawasan dari Polsek Banding Agung yang sejauh kisaran belasan kilometer, serta dalam pos pembaretan tersebut yang berlokasi di wilayah seputaran objek wisata Danau Ranau tersebut juga para personil yang mengikuti pembaretan tersebut juga melintasi seperti halnya hutan, jalan raya, sungai, persawahan hingga perairan Danau Ranau. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Sriwijaya Post, ada Alan. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Aryayuda. Berikut liputannya untuk Anda. Kita melaksanakan kegiatan tradisi pembaretan bagi para personil Bintara Polri ataupun Bintara Remaja Angkatan 46 dan 47 yang memang baru memasuki dunia kedinasan atau tugas kedinasan pada saat pertama kali. Kurang lebih sejumlah 67 orang. Pada hari ini kita laksanakan dari mulai pagi hari, mereka melakukan ekspedisi darat sampai dengan nantinya akan ada upacara penutupan pembaretan. Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kalbar menggelar aksi damai menuntut kebijaksanaan aturan odol dan penertiban SPBU nakal pada Selasa 2 Agustus. Para supir mulai berdatangan ke lokasi aksi sejak Senin malam. Pada 1 Agustus dan puncaknya pada Selasa pagi, seluruh perwakilan supir bus, angkutan umum maupun supir truk, angkutan barang berdatangan dan aksi pun kemudian dimulai. Total lebih dari 500 unit truk dan bis yang datang dari seluruh Kalimantan Barat mewakili daerahnya masing-masing. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pontianak, ada Muhammad Firdaus yang akan melaporkannya. Silakan rekan Firdaus. Oke, terima kasih kepada rekan Firda. Organisasi Angkutan Darat Kalimantan Barat menggelar aksi damai di depan Terminal Internasional Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat pada Selasa 2 Agustus 2022. Aksi itu dilakukan dalam rangka menuntut penertiban SPBU nakal dan kebijakan odol yang dirasa memberatkan para supir. Para supir mulai berdatangan di lokasi Terminal Ambawang mulai pada Senin malam 1 Agustus hingga pada pagi Selasa pagi 2 Agustus aksi pun dimulai. Setelah aksi dimulai, para peserta aksi beramai-ramai berbondong-bondong untuk mendatangi Terminal Internasional Ambawang itu untuk menemui Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Barat dan perwakilan Pertamina Kalimantan Barat. Total lebih dari 500 unit truk dan bis yang datang dari seluruh Kalbar mewakili daerah masing-masing sehingga total hampir 1.000 lebih daripada para supir yang berkumpul di lokasi aksi tersebut. Ada 2 hal yang menjadi tuntutan. Yang pertama adalah terkait kebijakan over dimension overloading
atau odol yang berujung dengan penilangan para supir yang jembatan timbang akan para supir. Sebab menurut Perwakulu mengatakan bahwa supir berperan besar dalam mendongkrak ekonomi masyarakat. Dengan adanya aturan odol ini, para supir akan kesulitan dalam melakukan perjalanan. Sedangkan untuk tuntutan terkait sulitnya antrian solar di SPBU, para supir menilai adanya SPBU nakal yang menimbun minyak solar tersebut dan memberi jatah kepada orang-orang tertentu, sehingga para supir hanya diberikan 40 liter ataupun jatah solar 40 liter. Sedangkan rute dan jarak yang ada di Kalbar yang ditempuh oleh para supir angkutan umum maupun barang ini mencapai lebih dari 300 kilo. Bahkan di kabupaten terjauh mencapai hampir 700 kilo. Dengan jatah 40 liter yang diberikan oleh SPBU itu sangat dirasa tidak masuk akal untuk menempuh perjalanan sejauh tersebut. Oleh karena itu, Kepala Dinas Perhubungan Y. Antonius Rawing menanggapi dan menjelaskan langsung kepada peserta aksi. Ia akan menyampaikan bahwa ia akan menyampaikan aspirasi aksi para peserta aksi ini langsung kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan ia akan mengantar langsung aspirasi tersebut ditemani oleh perwakilan Organda Kalbar. Sementara terkait permasalahan SPBU nakal, ia mengatakan akan menghubungi pemerintah daerah ataupun kabupaten kota di seluruh Kalimantan Barat untuk menertibkan SPBU tersebut. Sedangkan untuk Pertamina Kalimantan Barat akan bertemu dan rapat langsung bersama perwakilan Organda Kalbar pada Kamis nanti untuk melakukan penetapan SPBU mana yang akan yang diperbolehkan untuk mengisi bensin yang dipergunakan untuk mengisi solar untuk para supir angkutan barang dan umum tersebut. Sekian rekan Firda. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Firdaus dari Tribun Pontianak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aktor dan juga YouTuber Baim Wong kembali menyambangi kawasan Dukuh Atas Jakarta Pusat atau lokasi Citayam Fashion Week. Sebelumnya nama Baim Wong sempat menjadi sorotan setelah mendaftarkan merek Citayam Fashion Week atas nama perusahaannya PT Tiger Wong Entertainment ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual atau PDKI Kemenkumham. Setelah pendaftaran haki tersebut dicabut akibat menuai pro dan kontra, kini suami dari Paula Verhoeven ini kembali menyambangi tongkrongan Bonge CS pada Selasa 2 Agustus malam. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adeliana yang akan melaporkannya. Silakan rekan Pebi. Ya, Firda, setelah polemik pendaftaran haki Citayam Fashion Week, Baim Wong kembali menyambangi kawasan Dukuh Atas atau lokasi Citayam Fashion Week di Jakarta Pusat. Datang sendirian suami Paula Verhoeven ini menengok tongkrongan Bonge CS pada tadi malam, tepatnya di hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022. Nah, kedatangan Baim kali ini rupanya menjadi kedatangan pertama setelah kasus viralnya pendaftaran haki Citayam Fashion Week yang disorot oleh banyak orang, begitu Firda, di mana Baim Wong sendiri sempat banjir kritikan beberapa waktu lalu lantaran mendaftarkan Citayam Fashion Week atas nama perusahaannya yaitu PT Tiger Wong Entertainment ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Saat ditemui oleh awak media, Baim Wong mengatakan memang hanya sekedar mampir dan juga menengok kawasan tersebut untuk bertemu dengan anak-anak remaja SCBD atau julukan Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok yang ada di sana. Menurut pantauan kami di lokasi tadi malam, Baim memang sempat bertegur sapa dengan sejumlah remaja yang nongkrong di kawasan tersebut. Baim pun mengatakan khawatir bahwa kejadian yang memang sempat ramai beberapa waktu lalu membuat dirinya dibenci oleh banyak orang, termasuk oleh anak-anak remaja yang berada di lokasi Citayam Fashion Week sendiri. Suami Paula Verhoeven ini mengatakan memang sempat bertemu dengan sejumlah pengunjung di sana dan juga bertanya terkait tanggapan mereka atas kejadian yang terjadi sebelumnya. Ia pun mengatakan bahwa kedatangannya kala itu memang hanya bermaksud untuk melihat kondisi dan juga
meminta maaf kepada sekumpulan remaja di lokasi apabila ada yang merasa kecewa dengan tindakannya sebelumnya. Namun menurut pantauan kami juga kedatangan Mbak Im ini rupanya disambut hangat oleh anak-anak remaja dan juga masyarakat yang ada di lokasi Citayam Fashion Week sendiri. Begitu Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Febi Adeliana dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari artis Mbak Im Wong. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi ya belum tahu juga. Saya sebenarnya takut dianggap kalau saya itu ngambil komunitas atau ngambil haknya orang, karena niatannya jauh mana dari situ. Takut itu doang sih. Nah, antara jadi atau enggaknya takut sih. Setelah keputusan kemarin sudah sempat ketemu sama anak-anak Bongnya CS lagi belum nih kabar? Kita udah berapa kali ya. Ada juga udah dan rame-rame juga. Ini sebenarnya pertama kali saya kesini karena setelah ketemu mereka kita juga nanya juga sama mereka ya, gimana maksudnya kalian pikiran kayak begitu atau enggak. Untungnya kalau saya sudah ngomong sama mereka sebelum hari yang ini viral ya, jadi mereka tidak ada pikiran sama sekali. Tapi kan balik lagi kita belum tahu orang-orang di sini, teman-teman di sini takutnya berpikiran negatif. Saya nggak mau, mendingan saya kesini Tapi aja. jadi trauma nggak sih, niat baik malah jadi disalah-artikan gitu atau seperti apa? Trauma enggak, cuman ya pelajarannya banyak sih. Trauma pelajarannya selalu banyak. Ternyata ya sejauh itu pikiran orang. Tapi emang salah juga sih kalau dalam hati ada perusahaan sendiri ya masih berpikirannya seperti itu. Kalaupun nanti juga jadi, saya mendingan yayasan aja. Jadi nggak nonton profitnya. Kalau setelah keputusan kemarin dicabut, Kak Iwai merespon anak-anak Bongnya dan teman-teman gimana? Wah, dia sedih, dan saya sebenarnya sedih, dan saya ada kok semuanya fotonya juga, cuma saya nggak pernah post, takutnya itu ya, saya takut kalau gitu, maksudnya takut nyari kayak masa saya, ayo belain saya, nggak mau. Saya lebih baik ya kita tahu sendiri aja, nggak semuanya harus dipublikasin, karena kadang-kadang media sosial jadi tujuannya beda ya, nyari masa untuk belain, mendingan kita tahu benar atau enggak diri sendiri aja lah. Ya udah bosan. Terima kasih Kak Bayi. Koordinator Regional Maluku Utara Vertical Rescue Indonesia, Dedi Arif, mengatakan proses pencarian ataupun maling lokasi belum dapat dilakukan oleh tim dikarenakan masih menghargai proses adat warga setempat. Ia mengatakan bahwa kejadian pria diterkam buaya tersebut baru pertama kali terjadi di Danau Tolire. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, ada Yunita Kaunar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yunita. Ya, terima kasih Firda di studio. Dapat kami laporkan secara langsung di lokasi kejadian bahwa benar adanya satu anak yang diterkam buaya di Danau Tolire. Danau Tolire tersebut merupakan lokasi destinasi wisata alam yang sering dijadikan sebagai lokasi wisata baik turis mancanegara maupun turis lokal. Namun untuk kejadian ini terjadi kemarin pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terdapat 6 anak berusia kurang lebih dari 15 tahun melakukan mancing di Danau Tolire tersebut. Namun diketahui bahwa danau tersebut tidak diperuntukkan untuk mancing. Namun anak-anak ini merupakan anak-anak kampung setempat di kampung Takome, dan mereka sudah terbiasa dengan danau tersebut, maka mereka memilih untuk memancing di lokasi tersebut. Namun naas dari 6 anak tersebut, 1 diantaranya diterkam buaya, dan sejak pagi tadi di pukul 08.00 tim Basarnas dan juga dari Polres Ternate, Maluku Utara, dan juga tim pencari lain telah melakukan pencarian, namun belum bisa melakukan pencarian di lokasi dari TKP kejadian karena masih menghargai proses ada proses adat di sini yang mereka mencari melalui proses adat, dan pihak aparat dan juga Basarnas maupun kepolisian menghargai proses adat yang dilakukan masyarakat setempat. Hingga sore ini proses itu masih dilakukan, namun tim Basarnas sudah dapat melakukan pencarian dengan menggunakan memetakan
titik-titik menggunakan drone. Namun jadi pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur sudah terlihat jenazah yang terapung di permukaan danau. Namun kemudian ditarik masuk oleh buaya di danau tersebut. Jadi jasadnya belum juga ditemukan. Pencarian masih dilakukan. Jadi juga terdapat sejumlah masyarakat yang mendatangi lokasi danau tersebut. Namun telah dibatasi oleh aparat kepolisian dan juga tim Basarnas dan pemerintah adat setempat untuk melakukan prosesi adat. Jadi meminta warga untuk tidak mendekati danau tersebut untuk mereka melanjutkan prosesi adat. Dari tim kepolisian sendiri tetap menghargai proses adat karena di kampung tersebut atau tepatnya di Kelurahan Tekome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, ini masih sangat tinggi, masih sangat menghargai proses-proses adat yang dilakukan di desa tersebut. Maka pemerintah tetap mencari sambil membiarkan proses adat ini berjalan. Namun terlihat sejauh ini kondisi di lapangan, masyarakat belum juga dapat mendekati area dari danau tersebut. Kita hanya dapat melakukan pemantauan dari luar area dari danau tersebut, seperti itu. Kami kembalikan ke studio Firda. Baik, terima kasih rekan Yunita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan lebih lanjut dari Muhammad Asikin, Ketua dan Tim Basarnas Ternate Maluku Utara, dan juga Dedi Arif, Koordinator Regional Maluku Utara Vertical Rescue Indonesia. Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat yang melakukan di Kuantan ini proses pencarian seperti apa yang dilakukan oleh tim Basarnas? Baik, untuk proses pencarian hari ini setelah kita mendengarkan pendapat dari masyarakat, hari ini kita akan fokus melakukan pencarian melalui drone, melalui lewat udara. Nah, setelah didapatkan nantinya kita akan melakukan pemetaan area-area mana saja yang akan kita lakukan pencarian. Jadi untuk hari ini kita fokus pencarian kita melalui udara atau melalui drone. Jadi Pak, artinya belum bisa turun ya? Untuk saat ini melihat juga kondisi saat ini hujan, otomatis belum kita turunkan. Bisa diceritakan kronologis kejadiannya? Untuk kronologis kejadian bahwa mereka berempat tadi melakukan mancing di sekitaran itu, di sekitaran area TKP, dan tanpa biarkan saja masyarakat dengan ritual-ritual yang harus dilakukan, karena itu juga sangat membantu sebetulnya dalam pencarian. Dan secara teknik, Vertical Rescue dan tim siap untuk melakukan metode pencarian sebagaimana basic yang ada di tim Vertical Rescue ini. Di sini kami siap kapan saja sesuai dengan arahan dan petunjuk dari teman-teman top leadnya dari Basarnas. Kita akan bergerak tentunya seiring dengan ritus dan izin dari pemangku adat dan budaya setempat. Jadi ini masih dilakukan pantauan terlebih dahulu ya, belum melakukan pencarian ini. Barusan kami koordinasi dengan salah satu kawan kami ini, kalau diizinkan maka akan ada drone dulu, mapping drone dulu, kita mapping drone dulu, kemudian posisi pastinya, karena sekarang ketika resiko pun mungkin sama dengan yang lain tidak menguasai kondisi di bawahnya. Dua bocah di Lampung Selatan dipaksa makan daun karena diduga merusak tanaman sawit milik salah satu warga setempat. Peristiwa dua bocah dipaksa makan daun sawit tersebut terjadi di Desa Karya Mulyasari, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Suyati, bibi dari dua bocah warga Lampung Selatan, mengaku dirinya ingin protes atas perlakuan pemilik kebun yang menceritakan awal mula peristiwa tersebut terjadi. Awalnya keponakannya yang berinisial A, 8 tahun, dan F, 8 tahun bermain bersama di areal kebun sawit milik warga berinisial Kam, 39 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pelampung. Ada Domi Desmantri yang akan melaporkannya. Silakan rekan Domi. Rekan Firda, bisa saya sampaikan kejadian memilukan yang terjadi kepada kedua bocah asal Lampung Selatan yang
diduga dipaksa memakan daun sawit di Kecamatan Candipuro. Awalnya kedua bocah tersebut sedang bermain di kebun tersebut. Lalu bocah tersebut berinisial A dan F. Lalu keduanya sempat merusak begitu tunas atau daun sawit milik salah satu warga bernama Kamin gitu. Lalu kejadian tersebut dilihat oleh pemilik kebun si Kamin tadi. Lalu pemilik kebun bertanya kepada kedua bocah tersebut alasan mereka merusak tanaman sawit miliknya dan mengapa mereka memakan daun tersebut. Lalu kedua bocah tersebut menjawab katanya daun itu enak gitu. Lalu pemilik kebun pun menyuruh mereka untuk memakan sisa dari daun sawit yang mereka petik tadi. Lalu kejadian tersebut dilihat atau disaksikan juga oleh kedua orang tua atau wali dari kedua bocah tersebut. Kejadian tersebut terjadi saat Idul Adha ataupun Lebaran Haji beberapa waktu lalu. Namun kedua keluarga korban enggan menceritakan kejadian tersebut ke berbagai pihak karena malu dan juga takut akan trauma terhadap kedua bocah tersebut. Lalu pada tubuh si bocah A sempat mengalami panas begitu, demam, lalu sakit pada tenggorokannya. Lalu pihak keluarga bocah sempat melaporkan kejadian tersebut ke pemilik kebun bernama Kamil tadi. Lalu mereka coba bernegosiasi namun tidak menemukan jalan. Lalu cerita tersebut sampailah ke pihak pemerintah desa. Lalu pemerintah desa yaitu kepala desanya Warno sempat mengumpulkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun tidak menemukan titik terang. Lalu pihak kepolisian juga dari Polsek Candipuro juga sempat memanggil kedua belah pihak dan memintai keterangan kepada pemilik kebun si Kamin tadi, keterangan atau kronologi kejadian yang sebenarnya seperti apa. Lalu setelah dipanggil kurang lebih pemeriksaan selama 45 menit, kami telah selesai melakukan pemeriksaan. Lalu setelah pemeriksaan sempat kami tanyai bagaimana ataupun proses yang dihadapi si Kamin tadi. Lalu ia mengatakan ia diperiksa selama 45 menit dengan dicecar beberapa pertanyaan, salah satunya kronologi kejadian sebenarnya yang terjadi pada waktu tersebut. Lalu saya juga sempat karena ini videonya sudah beritanya sudah viral, saya sempat menanyakan proses tersebut ke akademisi dan juga anggota DPRD Lampung Selatan. Mereka mendesak agar kasus tersebut segera ditangani. Salah satunya akademisi Jengiskan yang juga anggota dari Komisi 2 DPRD Lampung Selatan, yang mengatakan bahwa kasus tersebut bisa menjadi kasus kekerasan pada anak, walaupun kekerasan tersebut bukan terjadi secara fisik maupun verbal begitu. Nah, lalu juga anggota Komisi 3 DPRD Lampung Selatan, Amelia Nandasari, yang juga wakil Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Lampung, yang mendesak bahwa aparat penegak hukum maupun juga pemerintah desa segera menyelesaikan kasus tersebut karena melibatkan anak. Karena walaupun pelaku itu adalah anak, namun di sini titik terangkan bahwa anak itu juga menjadi korban karena mengalami kekerasan begitu. Lalu Amelia juga menyesalkan kejadian tersebut karena beberapa waktu lalu Kabupaten Lampung Selatan mendapat predikat Kabupaten Layak Anak tingkat madya dari Provinsi Lampung. Dia sangat menyesalkan karena kejadian tersebut dapat mencoreng apa yang menjadi predikat yang didapat oleh Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten Layak Anak di Provinsi Lampung. Begitu, rekan Firda.
Baik, terima kasih rekan Domi Desmantri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan tribuners wawancara dari pemilik kebun Kamim Setiawan dan juga Kepala Desa Karya Mulyasari bernama Warno. Berikut liputannya untuk Anda. Ada anak saya ngambilin, jabutin umbut sawit. Umbut sawit itu dicabutin. Nah, ketahuan, Dek. Nah, terus ketahuan, lari kan, terus saya tanya Mas Joko. Nah, tanya Mas Joko, terus gimana Mas enaknya? Orang tua sih panggil kan. Terus enaknya, tak tanyain, Dek, kenapa dicabut? Terus anaknya jawab, enak Lek, mananya yang enak? Ini Lek, dimakan sama dia gitu loh. Oh, kalau enak ya udah dimakan gitu kan. Nah, terus habis itu aku ngobrol Mas Joko, Mas kalau enggak wali si Karnata itu orang tuanya di Jakarta, apa merantau lah intinya ya. Nah, itu dipanggil. Waktu dipanggil itu emang bener udah makan sawit. Cuman untuk unsur pemaksaan ya nggak ada. Saya nggak ada niatnya seperti itu. Gitu. Mungkin itu aja ya yang bisa tak sampaikan, soalnya ini aku belum sholat asar juga. Tadi di dalam ditanyain apa? Apanya? Di dalam di kantor polisi. Sama kronologi. Sama seperti ini. Ditanyain kronologi masalah terjadinya itu gitu. Pak Warno kan kepala desa tuh. Lagi sini nih melihat kejadian ini sebagai aparatur desa, apa kita penjelasannya seperti apa? Tindak lanjutnya kayak mana? Ya, kita selaku kepala desa sangat menyayangkan kejadian ini ya. Dan mungkin kita serahkan pada pihak yang berwajib melakukan maksimal. Kalau dari kronologis kejadian itu kayak mana sih Pak? Dari setahu Pak ada sih kan? Satuan Narkoba Polres Maluku Tengah menangkap 1 kurir dan 2 pengedar narkoba di Kota Masohi. Ketiganya ditangkap saat mengambil paket di salah satu perusahaan jasa pengiriman barang di Kota Masohi. Ketiga tersangka berinisial AZ 24 tahun, RW 23 tahun, dan RAT 30 tahun. Di mana AZ dan ART merupakan pengedar sementara RA dalam hal ini sebagai kurir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon. Ada Lukman Mukadar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Lukman. Nah, pada pertengahan Juli 2022 kemarin, Polres Maluku Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika antar provinsi di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Dan dalam pengungkapan itu, anggota Satres Narkoba Polres Maluku Tengah berhasil mengamankan 3 orang tersangka yang diduga sebagai pengedar barang haram tersebut. Dan hal ini disampaikan ke Polres Maluku Tengah AKBP Dax Emmanuel Samson Manuputi dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 2 Agustus kemarin di ruang utama Polres setempat. Di sana Kapolres, maksud kami, 3 orang tersangka tersebut, yakni ZA berusia 24 tahun, RW 23 tahun, dan RAT 30 tahun. Dan Kapolres menjelaskan bahwa ZA dan RW ditangkap pada 15 Juli 2022 oleh anggota Satres Narkoba pada saat kedua tersangka ini berangkat dari Kecamatan Tehuru menuju Kota Masohi untuk mengambil barang paket narkoba jenis ganja di tempat jasa pengiriman barang yang dikirim dari Medan, Sumatera Utara gitu. Dan Kapolres juga menjelaskan bahwa tersangka ZA dan RW ini memiliki peran yang berbeda dalam kasus ini, di mana tersangka ZA dalam hal ini sebagai bandar dan RW sendiri dalam hal ini bertindak sebagai kurir gitu. Oke, dan Kapolres melanjutkan penjelasannya bahwa ZA memiliki ganja dengan cara memesan atau membeli lewat jejaring media sosial, yaitu WhatsApp, dari seseorang yang menggunakan nama ID WhatsApp
BNG Dedi. Menurutnya, awal mula tersangka ZA dapat memesan ganja saat tersangka bermain akun media sosial Facebook. Kemudian di sana tersangka ini diketahui berteman dengan salah satu akun Facebook yang bernama April TYA. Kemudian dari akun Facebook tersebut, ZA melihat postingan April TYA, di mana postingan itu adalah gambar ganja, dan kemudian iseng-iseng dia bertanya harga begitu. Namun balas dengan memberikan nomor kontak WA begitu. Dia tidak menjelaskan harga sesuai dengan pertanyaan ZA, namun dia langsung membalas dengan mengirimkan nomor WA, dan di sana ZA langsung menyimpan nomor WA tersebut. Kemudian percakapan keduanya berlanjut di WA dengan WA tersebut bernama ID BNG Dedi begitu. Dan dalam hasil Kapolres dalam hal ini tidak menjelaskan kronologis ataupun apa saja yang dibicarakan dalam obrolan WA tersebut. Namun di sini Kapolres hanya menjelaskan penangkapan ataupun pengamanan barang bukti, dan barang bukti yang diamankan untuk kasus ZA dan RW ini adalah satu unit handphone dan tiga garis ganja atau tiga garis atau satu paket ganja, dan ini kalau dirupiahkan sekitar 2 jutaan begitu. Dan tersangka ZA sudah lupa dengan tanggal saat memesan barang paket, dan barang itu merupakan barang yang kedua dipesan dari akun WhatsApp Bang Dedi tersebut. Jadi ini ZA ini sudah melakukan hal ini sebanyak 2 kali begitu, artinya sudah 2 kali memesan dari akun WA yang bernama BNG Dedi tersebut. Jadi sementara untuk sehari setelah penangkapan kedua tersangka tersebut, anggota Satres Narkoba juga menangkap RAT 30 tahun ini yang juga sebagai bandar. Dia diringkus saat mengambil paket berupa ganja ini di salah satu di jasa pengiriman JNE pada tanggal 16 Juli 2022 kemarin. Dan barang bukti yang disita dari RAT yaitu 1 garis atau 1 paket ganja seharga 500.000, dan mereka menjual ganja tersebut ke khalayak umum Tribunnews. Jadi tidak ada target khusus dalam penjualannya begitu, seperti mahasiswa ataupun siswa pelajar sekolah begitu. Jadi ini penjualannya untuk umum. Dan atas tindakan para pelaku ini, mereka dikenakan dengan pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Baik, terima kasih rekan Lukman Mukadar dari Tribun Ambon atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolres Maluku Tengah AKBP Manuel Manuputi. Berikut liputannya untuk Anda. Saya bilang jaringan narkoba antar provinsi karena memang di sini dia memesannya itu lewat atau beda kota, ya, beda provinsi. Seperti yang saya sampaikan, ternyata dari akun Facebooknya itu beralamatkan di Medan. Memang kalau untuk membongkar jaringan ini nanti kita harus kerjasama dengan apa? Dengan pihak kepolisian yang ada di Medan, ya kan, untuk memberikan informasi tentang hal ini, ya kan, kepada pihak sana. Yang pertama, kemudian yang kedua, untuk pasal yang dilanggar, ya, ini untuk yang LP28 tadi adalah pasal 114 ayat 1. Dan atau pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 junto pasal 55 KUH pidana.
Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan lalu lintas berujung maut di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Temindung, Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Dalam peristiwa nahas tersebut pada Rabu 27 Juli lalu, yang turut menjadi perhatian adalah munculnya seorang pria dengan kaos, baju, dan helm hitam yang bukannya membantu evakuasi namun justru mengambil barang berharga milik korbannya. Setelah dilakukan pengejaran, akhirnya kepolisian berhasil meringkus Mahrudi yang menjadi pelaku pencurian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Rita Lavenia yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rita. Ya, selamat sore Firda dan Tribuners. Terima kasih untuk kesempatannya. So, seperti yang Tribuners sudah dengar bahwa benar pada Rabu 27 Juli lalu telah terjadi kecelakaan maut dengan korban satu orang, seorang pria ya, berusia 59 tahun. Nah, yang menjadi perhatian juga memang adalah seorang pria yang terekam CCTV yang bukannya membantu tetapi justru mengambil barang berharga milik korban. Nah, awalnya korban yang diduga yang diambil barangnya adalah pengemudi mobil yang menjadi penyebab kecelakaan, tetapi ternyata setelah diselidiki oleh pihak kepolisian, ternyata yang diambil handphonenya adalah korban yang meninggal dunia, Tribuners. Nah, setelah Mahrudi atau tersangka sendiri mengaku hanya mengambil handphone dan detek dan segala isinya seperti dompet dan surat-surat berharga korban itu dibuang di SPBU yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Nah, setelah dilakukan pengembangan, akhirnya diketahui berbekal dari CCTV SPBU sendiri, kepolisian akhirnya melakukan pengejaran terhadap Mahrudi yang saat itu pada Sabtu Juli lalu dia tengah melakukan pengantaran satu unit truk ke daerah Kutai Timur, Tribuners. Nah, disitulah kepolisian melakukan pengejaran dan ketika dia kembali ke kota Samarinda langsung ditangkap di depan Mapolsek Sungai Pinang, Tribuners. Nah, dari pengakuannya sendiri dia sebenarnya saat itu sedang mengantri fotokopi karena kan seperti yang di CCTV yang dia terekam itu adalah dia sedang berada di antrian fotokopi dan saat kejadian kecelakaan sebenarnya dia ingin membantu korban, tetapi saat itu terlihat daypack atau tas dari korban itu tergeletak begitu saja di samping korban yang sudah tidak bernyala lagi. Benar sangat halus sekali ya, miris sekali gitu bagaimana perasaannya, tega banget gitu benar sih. Ada di situ ada tas juga ada handphone, dia langsung secara mendadak dia langsung timbul niat kejahatannya untuk mengambil barang-barang korban dan lalu pergi begitu saja tanpa membantu proses evakuasi korban. Nah, saat ini sendiri pelaku sudah diamankan di Mapolresta Samarinda dan dia tersangka sendiri dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Firda dan Tribuners, demikian. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan kita akan beralih ke informasi lainnya, Saudara. Harga cabai merah di pasar tradisional Kabanjahe hingga saat ini masih bertahan di angka Rp100.000 per kilogramnya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu pedagang yang berjualan di pasar tradisional Kabanjahe yang ada di Jalan Masjid Kabanjahe, Deborah Bersemiring. Dijelaskan Deborah, sebelumnya harga cabai merah di pasar tersebut mencapai Rp80 hingga Rp90.000. Namun harga cabai merah kembali melejit hingga Rp100.000 sejak sepekan terakhir. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Nasrul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nasrul. Halo, Mbak. Silakan rekan Nasrul dengan laporannya. Rekan Nasrul. Kedengaran, Mbak? Halo, selamat sore Tribuners dan Firda. Benar, saat ini saya melaporkan dari Kabupaten Karo.
untuk harga cabai di Kabupaten Garut, terutama cabai merah, masih terus melejit. Hingga saat ini untuk harga cabai merah berada di angka Rp100.000 setiap kilonya begitu. Yang dimana sebelumnya itu harga cabai merah hanya mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000 setiap 1 kilonya. Namun sekitar 1 pekan terakhir harga cabai ini kembali meronjak naik di angka Rp100.000. Berdasarkan pengakuan dari para pedagang, mereka mengatakan jika untuk kenaikan harga cabai ini dipengaruhi beberapa faktor seperti faktor cuaca dan tingginya harga pupuk yang ada di Kabupaten Garut begitu. Namun sampai saat ini memang untuk harga masih terus stabil di harga Rp100.000, dan ini juga sangat dikeluhkan oleh pedagang karena dengan tingginya harga ini membuat permintaan dari para masyarakat menjadi sedikit berkurang, di mana terutama untuk dari kalangan usaha rumah makan biasanya bisa membeli perharinya itu 1 kilogram. Namun saat ini para pengusaha mengurangi kebutuhannya di angka setengah kilo per harinya begitu. Selain itu juga tingginya harga ini membuat harga di warung-warung menjadi cukup lebih tinggi begitu. Untuk di pasar sendiri harga Rp100.000, namun di warung-warung bisa mencapai Rp12.000 hingga Rp15.000 begitu. Dan dengan tingginya harga ini juga dikeluhkan oleh masyarakat. Selain dari usaha rumah makan juga dikeluhkan dari masyarakat kalangan rumah tangga begitu. Karena dengan tingginya harga cabai ini membuat mereka harus mengurangi kebutuhan untuk memakai cabai, terutama cabai merah begitu. Dan untuk informasi selanjutnya, perihal cabai harga cabai lain seperti cabai rawit untuk di pasar tradisional Kabanjahe Kabupaten Garut di harga Rp40.000 hingga Rp45.000. Begitu juga dengan harga untuk cabai hijau begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Nasrul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari seorang pedagang pasar bernama Deborah Borusmiring. Berikut liputannya untuk Anda. Harganya Kak, cabai merah? Sekarang harganya kami ngencer 100. Yang cantik ada juga tadi 90. Sudah 1 minggu inilah mulai naik, kemarin udah sampai 70. Jadi karena apa ini naiknya karena mungkin pengaruh cuaca. Kalau lagi hujan mungkin orang nggak ke ladang gitu. Jadi pemasukan ke pajak singan, ke pajak roga 3 panah kosong. Jadi Jadi kami beli agak naik memang. Agak macam memang. Ada juga pengaruhnya karena harganya naik. Jadi biasanya orang ambil 1 kilo jadi setengah kilo gitu. Jadi agak menurun juga pembeli ke sini. Ada juga yang rumah makan kayak gitu beralih dia ke cabai kering karena terus beralih. Petugas PMK Reguje Sektor Barat kembali menerima laporan operasi non-darurat kebakaran dari warga Jalan Yosudarso yakni bernama Carmila berpemukiman di belakang toko Sony nomor 77 RT 7 Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur. Diketahui laporan tersebut diterima PMK Kota Tarakan Sektor Barat pada pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah bahwa ditemukan ular jenis piton sepanjang 2 meter masuk ke dalam rumahnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Georgie Santana Sinelahi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Georgie. Baik, selamat sore Firda, selamat sore Tribuners. Benar yang disampaikan barusan bahwasannya juga di daerah tepatnya Jalan Yosudarso ini adalah daerah pemukiman padat penduduk yang di setiap sela pemukimannya ini tidak ada sekat karena ada 1 rumah dan 1 rumah lagi, yang dimana juga daerah ini adalah merupakan yang mungkin bisa dikatakan lembab karena tempat berkumpulnya mungkin ada serangga, kemudian ada juga beberapa kali temuan-temuan warga di daerah tersebut yaitu hewan-hewan. Tapi kali ini yang sangat mengejutkan adalah ditemukannya ular dengan jenis
piton, yaitu dengan panjang 2 meter. Menurut Carmila sendiri, kejadian ini bukan sebenarnya tidak sering terjadi, melainkan sering terjadi di daerah ini karena udah berdekatan pada daerah dekat lepas pantai maupun pesisir pantai, yang dimana juga yang diharapkannya nanti ke depan pihak-pihak terkait dia menginginkan bisa melakukan penyuluhan maupun memberikan bantuan berupa pesan edukasi kepada masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di daerah pesisir, sebab daerah-daerah tersebut juga sering diperingatkan kepada bertempat tinggal di pesisir, maksudnya si Carmila ini ke masyarakat sekitarnya bahwa harus berhati-hati karena adanya gejala ataupun gangguan-gangguan tiba-tiba ini boleh menjadi perhatian bersama, sebab petugas PMK sendiri menurut dari Irwan mengatakan daerah ini juga merupakan daerah yang sangat lembab. Diketahui personil dari PMK sendiri juga sudah dilakukan penanganan pada pukul 13.45 tadi, kemudian melakukan persiapan mengenai kebutuhan peralatan dan pemakaian APD ODNK, dan saat melaksanakan diketahui ular ini ditemukan di bawah spring bed atau di bawah tempat tidur tempat rumah Carmila, dan Irwan langsung meminta izin kepada pihak Carmila kepada pihak Carmila untuk melakukan evakuasi hewan atau ular berjenis piton ini. Yang diketahui setelah dievakuasi, identifikasi, yaitu ukurannya tadi yang saya sampaikan 2 meter, berdiameter 5 cm dan berat 3 kg. Tahapan selanjutnya yang dilakukan PMK Sektor Barat ini, penanganan ular piton tersebut nanti akan dilepas liarkan ke hutan lindung Gunung Selatan, yang juga nantinya ada beberapa cara untuk mengantisipasi ada hewan-hewan liar yang masuk ke pemukiman warga di Jalan Yosudarso, dari pihak PMK ke warga di Jalan Jalan Yosudarso. Demikian bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio, Firda. Baik, terima kasih rekan Georgis Sentana Silalahi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Manajemen Hotel Aston Makassar menggandeng Archipelago Community menggelar kompetisi barista di lantai 20 Hotel Aston Jalan Sultan Hasanuddin nomor 10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin 1 Agustus. Kompetisi sehari ini bertajuk Late Art Competition 2022. Kegiatan digelar sebagai wadah silaturahim para seniman kopi sekaligus melahirkan barista profesional di Sulawesi Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Erlan Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erlan. Baik rekan Firda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh rekan Firda bahwa dalam beberapa tahun belakangan seniman kopi di Indonesia itu sudah merajai, sudah masuk di Indonesia, namun termasuk juga di Makassar. Salah satunya untuk kali pertama ajang kompetisi barista diadakan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.